Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setia Parantoponea, kelas 12 IPA 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah materi mengenai tentang pembelahan mitosis, pembelahan meiosis, siklus sel, dan gametogenesis. Untuk lebih jelasnya, silakan simak video berikut ini. Yang pertama, pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis adalah peristiwa pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anak dengan jumlah kromosom yang sama seperti sel induknya. Pembelahan mitosis hanya terjadi pada sel eukariotik, sedangkan sel prokariotik tidak dapat melakukannya. Kenapa? Alasannya karena sel prokariotik tidak memiliki inti sel atau nukleus, membran inti, dan mitokondria, sedangkan mitosis hanya memerlukan organel-organel. Pembelahan mitosis terjadi pada semua sel-sel tubuh, kecuali sel-sel kelamin, gamet. Sedangkan pada tumbuhan, pembelahan mitosis terjadi pada jaringan meristem. Sekarang kita masuk di ciri-ciri pembelahan mitosis. Yang pertama, berlangsung pada sel somatik. Yang kedua, menghasilkan dua sel anakan yang identik dengan induknya. Yang ketiga, terjadi satu kali pembelahan meliputi profase, metafase, anafase, dan telofase. Kemudian yang keempat, yang terakhir, antara pembelahan satu dengan pembelahan berikutnya diselingi dengan interfase atau istirahat. Tujuan dari pembelahan mitosis ialah menghasilkan dua sel anakan yang jumlah kromosomnya sama dengan sel induknya. Lanjut, sekarang kita masuk di tahap-tahap pembelahan mitosis. Perlu kita ketahui, ada 5 tahapan-tahapan proses pembelahan mitosis. Yang pertama itu interfase. Pada interfase terjadi proses persiapan dan penimbunan energi oleh sel untuk melakukan pembelahan. Pada fase interfase ini memerlukan waktu yang lama dibandingkan fase-fase yang lainnya. Bisa dilihat gambar di layar, di mana gambar tersebut terdapat sentrosom, nukleus dan nukleolus, dan sentriol. Sentrosom. Sentrosom adalah organel sel yang berfungsi aktif pada pembelahan sel dan hanya terdapat pada sel hewan. Sedangkan nukleus adalah inti sel. Nukleolus, anak inti sel, dan sentriol adalah struktur berbentuk tabung yang kebanyakan terdapat pada sel eukariota. Selama masa interfase, inti sel nukleus dan anak inti sel nukleolus nampak terlihat jelas, sedangkan kromosom pada sel masih tidak terlihat karena masih dalam bentuk kromatin, yaitu benang-benang halus yang tersusun atas molekul DNA, RNA, dan protein. Yang kedua, profase. Pada awal profase, sentrosom mengalami replikasi, dan nantinya setiap sentrosom akan bergerak menuju pada kutub-kutub yang berlawanan, dan nantinya benang-benang kromatin akan mengalami penebalan, sehingga membentuk kromosom. Bisa kita lihat ada kromatid, kinetokor, dan sentromer. Kromatid adalah salah satu dari bagian kromosom yang sudah direplikasi, sedangkan kinetokor adalah pas protein yang ditemukan pada sentromer masing-masing kromatid. Dan pada akhir profase, nukleus dan membran inti akan menghilang. Yang ketiga, metafase. Pada tahap ini, pasangan kromatid bergerak menuju bagian tengah inti sel dengan sentromer terikat pada benang-benang spindel. Yang keempat, anafase. Pada tahap awal anafase, setiap kromatid terlepas dari sentromer sehingga terbentuk kromosom baru yang bergerak ke arah berlawanan menuju kutubnya masing-masing. Dan pada akhir tahap anafase, kromosom yang baru sampai ke kutubnya masing-masing dan membran sel mulai mengalami penyempitan di bagian tengah. Dan yang terakhir adalah telofase. Pada tahap ini, kromosom telah sampai di kutubnya masing-masing, dan membran inti sel mulai terbentuk sekitar 2 kelompok kromosom yang terpisah. Masuk di materi yang kedua, yaitu pembelahan meiosis. Perlu kita ketahui, pembelahan meiosis adalah pembelahan reduksi, karena menghasilkan keturunan
yang jumlah kromosomnya separuh dari induknya. Ciri-ciri pembelahan meiosis. Yang pertama, terjadi di sel kelamin. Yang kedua, jumlah sel anaknya 4. Yang ketiga, jumlah kromosomnya setengah dari induknya. Dan yang terakhir, pembelahannya dilakukan sebanyak 2 kali. Tujuan dari pembelahan meiosis ialah yang pertama menghasilkan gamet, yang kedua mengurangi setengah jumlah kromosom, dan yang terakhir meningkatkan variabilitas genetika pada gamet. Lanjut, sekarang kita masuk di tahapan-tahapan pembelahan meiosis. Perlu kita ketahui, pembelahan meiosis terbagi menjadi 2, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Yang kita akan bahas dulu adalah pembelahan atau tahapan pembelahan meiosis 1. Yang pertama itu adalah profase 1. Pada profase 1 terdiri dari 5 fase yang berbeda-beda, yaitu ada leptoten, sigoten, diploten, pakiten, dan diakinesis. Pada leptoten terjadi penggandaan kromosom menjadi kromatid kembar. Pada sigoten, tiap kromosom mengalami penggandaan menjadi 2 kromatid kembar, yang mana tiap bivalennya terdapat 4 kromatid kembar. Di pakiten terjadi peristiwa pindah silang atau crossing over, yakni pertukaran materi genetika antara kromatid paternal dengan kromatid maternal. Dan struktur tetrad juga sudah dapat dilihat dari fase ini. Kemudian diploten terjadi penampakan secara visual tempat terjadinya pindah silang yang disebut kiasma. Dan yang terakhir adalah diakinesis, di mana anggota tetrad semakin pendek, menebal, dan bergerak menuju ke arah bidang ekuator sel. Sedangkan nukleus dan membran nukleus mulai menghilang. Yang kedua adalah metafase 1. Pada fase ini, kromosom homolog mulai tersusun rapi di bagian ekuator, dan serat spindel mulai menempel pada 2 sentromer masing-masing kromosom. Yang ketiga adalah anafase 1. Pada fase ini, kromosom homolog akan bergerak menuju pada kutub yang berlawanan akibat tarikan dari 2 benang gelendong. Dan yang terakhir adalah telofase 1. Pada fase ini, membran inti mulai kembali terbentuk dan mengalami sitokinesis, yaitu kondisi sel membelah menjadi 2 sel anak. Sekarang kita masuk di tahapan pembelahan meiosis 2. Perlu kita ketahui, tujuan dari pembelahan meiosis 2 yaitu untuk memperbanyak sel anakan. Baik, kita masuk di tahapan pembelahan meiosis 2. Yang pertama itu adalah profase 2. Pada fase ini, sentrosom akan membelah menjadi 2 sentriol yang akan bergerak menuju pada kutub yang berlawanan. Yang kedua adalah metafase 2. Pada fase ini, kromosom mulai tersusun rapi pada bidang ekuator dan benang spindel melekat pada sentromer. Selanjutnya yaitu anafase 2. Pada fase ini, terjadi pemisahan kromatid dengan cara ditarik menuju pada kutub yang berlawanan, kemudian kromatid tersebut resmi menjadi kromosom. Dan fase yang terakhir ialah fase telofase 2. Pada fase ini, benang spindel menghilang dan membran inti mulai terlihat kembali dan terjadi sitokinesis yang menghasilkan 4 sel anak. Sekarang kita masuk di materi ketiga, yaitu siklus sel. Siklus sel adalah siklus kehidupan dari sebuah sel. Siklus sel bertujuan untuk perkembangan dan pertumbuhan dari sel itu sendiri. Siklus sel diawali dengan pembelahan sel induk dan diakhiri dengan terciptanya sel anak atau kematian sel. Sebelum siklus sel dimulai, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh suatu sel. Sel tersebut haruslah tumbuh, menyalin DNA-nya, dan membagi dirinya menjadi 2. Tahap siklus sel dibagi menjadi 2 fase, yaitu fase interfase dan fase mitosis. Pada fase interfase, terjadi pertumbuhan dan penyalinan DNA. Sedangkan pada fase mitosis, terjadi pembagian sel jadi 2, lalu dibagilah sitoplasmanya, lalu terbentuklah 2 buah sel. Fase interfase. Ini adalah awal dari terjadinya pembelahan. Di dalamnya ada fase-fase yang harus dilewati oleh satu sel. Fase G1, di mana sel mulai tumbuh membesar, organel disalin, dan terbentuklah dinding molekuler. Fase S. Pada fase ini, sel mensintesiskan salinan DNA nukleusnya. Selain itu, sel juga menduplikat struktur pengorganisasian mikrotubulus yang dinamai sentrosom. Dan fase G2. Pada fase ini,
ditandai dengan semakin membesarnya suatu sel. Dan jika semua beres, fase mitosis pun siap dimulai. Fase mitosis. Sepanjang terjadinya fase ini, sel membagi DNA dan sitoplasma yang sebelumnya telah disalin menjadi dua bagian dan membelah dirinya. Di dalam fase mitosis ini, terdapat tahapan-tahapan yang terjadi, yaitu diawali dengan profase, metafase, anafase, dan diakhiri dengan telofase. Materi yang terakhir yaitu gametogenesis. Gametogenesis adalah proses pembentukan gamet atau sel kelamin. Sel gamet terdiri atas sel gamet jantan spermatozoa yang dihasilkan di testis dan sel gamet betina ovum yang dihasilkan di ovarium. Gametogenesis dibagi menjadi dua, yaitu spermatogenesis dan oogenesis. Spermatogenesis. Spermatogenesis adalah proses pembentukan sel spermatozoa yang terjadi di sel kelamin jantan, yaitu testis, tepatnya di tubulus seminiferus. Selanjutnya, oogenesis. Oogenesis adalah proses pembentukan sel telur ovum di dalam ovarium. Oogenesis dimulai dengan pembentukan bakal sel-sel telur yang disebut dengan oogonia. Pembentukan sel telur dimulai sejak manusia berada dalam kandungan. Itulah tadi keempat materi yang saya sudah bahas. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Some keep it seems like a fantasy, but it may require some love and desire. It's something to cover.